Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya, edisi Jumat 15 November 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, atas penyertaan-Mu Engkau nyatakan lagi bagi kami pada pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami sudah siap membaca firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu agar firman-Mu ini dapat kami baca dan renungkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca saat ini 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dalam penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri oleh seorang pun, tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam keayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dan dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini menjadi kaya dalam kebajikan. Batu umpo sugi penggauran melo. Bapak Ibu dan para pendengar santapan rohani kita dimanapun berada, menjadi kaya atau berkecukupan dalam banyak hal adalah dambaan setiap orang. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Bahkan jika perlu,
setiap orang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan kehidupan yang layak. Tentu taraf tertentu dan cara yang baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dengan cara lain, cara melawan kehendak Allah. Itulah sebabnya seseorang perlu menjadi kaya dalam kebajikan agar orientasi hidupnya terus terarah kepada Kristus. Paulus sebagai orang tua rohani Timotius dengan tegas dan konsisten menasihatkan Timotius tentang pengenalan manusia Allah agar menjauhi tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Tujuannya supaya Timotius tetap konsisten di jalan Tuhan yang terus dipelihara dengan sungguh dalam tindakan yang menjunjung tinggi keadilan dan bertekun dalam ibadah yang menunjukkan kesetiaan mengikut Dia, menyatakan kasih yang tidak terbatas, mempraktekkan kesabaran dan menghidupi kelembutan. Semua ini adalah cara hidup manusia Allah. Siapakah manusia Allah itu? Dia adalah orang yang telah ditebus dan dikuduskan dalam karya Roh Kudus dan disuruh menjalani hidup sebagai umat Allah yang kuat dalam iman dan pengharapan kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi kaya dalam kebajikan adalah tanggung jawab bersama sebagai manusia Allah. Kita semua dituntut untuk menghadapi kehendak Allah, kasih Kristus dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Namun kaya dalam kebajikan artinya menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran yang berdampak dalam pikiran, hati, dan tindakan yang berpusat dan tertuju kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Allah atas kesempatan ini di mana kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada saat ini akan menjadi pedoman dalam hari hidup kami semua. Terima kasih firman-Mu untuk saat ini. Kami mendoakan hamba-hamba-Mu di Jemaat Silo Campagaya, bahkan para pendengar santapan rohani kita dimanapun berada saat ini. Yang bersukacita, sempurnakan sukacita mereka. Yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang dalam pergumulan, Engkau dengarkan pergumulan mereka. Engkau hiburkan mereka, kuatkan agar mereka boleh menjalani dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Yang mencari pekerjaannya, Tuhan mudahkanlah urusan-urusan mereka. Yang mencari pasangan hidup, Engkau juga yang berkarya di dalam hidup mereka. Anak-anak cucu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan kecerdasan kepada mereka, agar mereka boleh bertumbuh dan mencari ilmu yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, selanjutnya kehidupan kami semua, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami yang kami mohonkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.